Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul 'arsyil 'azim. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakunna jami'an wa rahimani wa rahimakum. Kita melanjutkan bahasan kitab Tauhid jilid 2, masih di dalam pembahasan rukun iman kepada hari akhir, yaitu pada pasal ketiga, apa yang ada sesudah kematian. Pada waktu yang lalu sudah kita singgung masalah ini sedikit, yaitu dalil pertama tentang yaitu adanya tiga hal, yaitu fitnatul kubur, ni'matul kubur, dan adzabul qabri. Halaman 120. Kemarin kita bahas di halaman 119, yaitu firman Allah yang terdapat di dalam surat Ibrahim ayat 27, yang di situ menerangkan akan adanya nikmatul kubur, kenikmatan yang ada di alam kubur yang diberikan Allah kepada orang-orang mukmin yang meninggal dengan berpegang kepada tauhid dan husnul khotimah. Kemudian dalil kedua, ini yang pertama tadi pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir, juga di sini dalil kedua juga tentang pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir dan kenikmatan yang ada di dalam kubur yang diberikan kepada orang-orang mukmin. Imam Muslim meriwayatkan hadis dengan sanadnya, artinya melalui jalur periwayatannya Imam Muslim sendiri. Imam Muslim meriwayatkan dari gurunya dari gurunya terus sampai kepada Qatadah bin Di'amah. Ini seorang tabi'in, murid dari sahabat-sahabat Nabi, termasuk diantaranya murid dari Anas bin Malik. Beliau meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, Nabiullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innal abda idza wudi'a fi qabri, sungguhnya seorang hamba apabila telah diletakkan di dalam kuburnya, wa tawalla anhu ashabuhu, dan sahabat-sahabatnya termasuk keluarganya telah pergi meninggalkannya, yakni sudah selesai memakamkan. Innahu, sesungguhnya ia, yakni orang yang dikubur tadi, la yasma'u, la di sini kata penegasan, la sungguh, yasma'u ia akan mendengar, qara'ani alihim, ketukan sandal mereka, yaitu ketika mereka pergi meninggalkan kuburan. Jadi setelah makamkan, di sini ada banyak isyarat dalil dari hadis yang mulia ini. Pertama, sungguhnya di dalam memakamkan seseorang di sini hanya yakni menghantarkan dan kemudian mengkuburkan dan kemudian pergi. Ini satu. Dan mayat ini hanya bisa artinya bisa mendengar ketukan sandal. Tidak ada keterangan bisa mendengar ucapan orang yang mengantarkan. Disebutkan di sini, innahu la yasma'u qar'a ni'alihim. Sungguhnya mayat akan mendengar, benar-benar mendengar, bisa mendengar ketukan sandal mereka, yaitu sahabat-sahabatnya, keluarganya yang mengantarkannya. Tidak ada keterangan satupun yang menunjukkan mereka mendengarkan sesuatu selain itu. Ada riwayat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ketika, yaitu beliau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menguburkan korban perang Badar dari kaum musyrikin seperti Abu Jahal dan yang lainnya,
Di situ Nabi mengatakan, disebut namanya satu persatu, kemudian Nabi mengatakan, sungguhnya apakah kalian telah mendapati apa yang diancamkan Allah kepada kalian? Adapun saya, kata Nabi, maka adapun aku, maka telah mendapati apa yang dijanjikan Allah, yaitu berupa kemenangan. Nah, kalian dulu tidak percaya, aku ajak kalian untuk beriman kepada Allah, maka kalian telah mendapatkan apa yang kalian ingkari dulu. Nah, pernyataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini kemudian ditegur oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya Rasulullah, artinya apa faedahnya engkau berbicara kepada mereka yang sudah mati? Isyarat ini mengisyaratkan bahwa Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, yang beliau ketahui juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa dan juga disebutkan dalam Quran bahwa orang yang meninggal dunia tidak bisa mendengarkan orang yang masih hidup dan tidak bisa menjawab. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Umar saat itu, wahai Umar, sungguhnya engkau tidak lebih mendengar daripada mereka, hanya saja mereka tidak bisa menjawab. Pernyataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini bahwa saat Nabi berbicara, saat itu saja Allah buat mereka yang di alam kubur dari orang-orang musyrikin, kufar Quraisy yang mengingkari, mendustakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka bisa mendengarkan perkataan Nabi. Kata para ulama, yaitu untuk membuat mereka semakin menyesal, membuat mereka semakin menyesal. Kenapa dahulu saya tidak mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka itu adalah satu kondisi khusus di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Allah merintahkan untuk berbicara yang demikian itu kepada orang-orang musyrikin, karena Nabi tidak akan melakukan itu tanpa adanya petunjuk dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengatakan itu kepada yaitu orang-orang musyrikin tadi yang dikuburkan, yang mereka gugur dalam perangan Badar. Sungguh aku telah mendapatkan apa yang Allah janjikan kepadaku. Adapun kalian bagaimana? Sudah mendapatkankah apa yang diancamkan Tuhanku yang dahulu kamu dustakan? Itu. Nah, itu adalah teguran dan juga bentuk siksaan batin, siksaan rohani kepada mereka yang mereka dulu mengingkari, sehingga mereka dibuat semakin menyesal yang besar mengapa dulu tidak beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini tidak bisa dijadikan dalil bukti bahwa si mayat dapat mendengar perkataan orang yang hidup secara mutlak. Artinya hanya kondisi-kondisi di mana Allah mengendaki. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kadang diberikan keadaan-keadaan di mana beliau mendengar azab orang-orang yang sedang dikubur. Artinya teriakan orang-orang yang sedang diazab di dalam kubur. Seperti juga nanti kita akan temui setelah dalil ketiga, yaitu bahwa nanti ada Nabi melewati dua pekuburan yang penghuninya sedang disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis-hadis sejenis ini menunjukkan bukan dalil umum dibolehkannya, artinya dijadikan dasar seperti mentalkin mayat, bahwa orang yang mati itu boleh ditalkin, diajari menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir yang datang. Wahai fulan, sungguhnya sebentar lagi engkau akan didatangi. Kapan tahunya dia sebentar lagi? Bisa jadi malaikat mungkar dan nakir sudah datang dan sudah menanyai seseorang. Karena ketika seorang meninggal dunia, maka dia sudah berpindah ke alam barzakh, bukan hanya semata-mata di tempat di mana dikuburkan, tapi dia sudah berada di alam barzakh yang terpisahkan dari kehidupan dunia. Wa min waraikum barzakhun ila wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di depan mereka ada alam barzakh yang memisahkan antara mereka dengan orang-orang yang hidup di dunia, yaitu orang yang sudah mati dengan yang hidup di dunia, sampai mereka nanti dibangkitkan dari kubur. Jadi sudah beda alamnya, sudah tidak bisa. Karena ada orang yang meninggalnya tidak dikubur, tapi dibakar. Kayak orang-orang kaum Cina, mereka mati ada yang wasiatnya adalah agar dibakar. Kemudian juga ada di antara mereka yang matinya terbakar karena yakni kebakaran, istilah kebakaran sehingga habis. Ada pula yang matinya karena tenggelam tidak dikubur. Bagaimana mentalkinnya?
Ada pula yang matinya dimakan binatang buas. Ada juga yang matinya dimutilasi. Ada juga bahkan dulu yang daging mutilasinya zaman dulu itu ada yang berita sampai dijadikan masakan dan dimakan. Bagaimana mereka yang semacam ini akan ditalkin? Tidak bisa. Karena memang tidak ada tuntunan dan tidak pernah ada isyarat Nabi mentalkin seseorang setelah meninggalnya. Tidak ada. Dan Nabi SAW pada masa hidupnya bisa nggak melakukan talkin? Bisa. Ada yang menghalangi enggak untuk melakukan talqin? Tidak. Tapi mengapa Nabi tidak melakukannya? Karena bukan syariat, karena bukan tuntunan. Jadi apa yang tidak dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, demikian pula yang tidak dilakukan oleh para sahabat. Kalau seandainya hal-hal itu menjadi dasar hal yang baik, tentu para sahabat mereka telah lebih dahulu mendahului generasi yang sesudahnya di dalam melakukan amalan. Maka di sini bahwa seorang yang meninggal dunia ketika telah dimakamkan, kemudian ia dapat mendengar ketukan sandal orang-orang yang mengantarkannya ketika mereka meninggalkannya. Ini adalah kondisi khusus yang Allah buat seperti itu bagi mereka. Tapi karena ini hanya kondisi khusus yang mungkin juga tidak berlaku seluruhnya. Kemudian Nabi bersabda, qala ya'tihi malakani, nanti akan datang dua malaikat, fayuq'idanihi, yang kemudian memaksanya untuk duduk. Jadi malaikat itu akan memaksanya untuk duduk. Ini juga menunjukkan kondisi alam barzah tidak sama dengan kondisi yang ada di dunia. Kita memakamkan jenazah, kemudian kita kubur, ia tidak memiliki ruang untuk bisa duduk. Bisa enggak ruangnya? Tidak ada. Akan tetapi hal ini berlaku pada roh yang ada di alam barzah, dan jasad itu mengikuti roh ketika di alam barzah. Roh yang lebih dominan, nikmat dan siksa yang Allah timpakan kepada seorang di alam kubur, itu yang menerimanya adalah roh, tapi jasadnya juga merasakan. Sebaliknya di dunia sekarang ini, segala sesuatu kenikmatan ataupun rasa sakit itu yang merasakan badan, tetapi ruh ikut merasakan. Ruh ikut merasakan. Jadi ruhnya yang mengikuti jasmani, sedangkan kalau di dalam alam kubur, roh jasmani yang mengikuti ruh yang dominan. Nanti baru di kehidupan akhirat, ruh dan jasmani itu benar-benar akan menyatu dan merasakan nikmat atau siksa sepenuhnya, baik jasad maupun rohaninya. Maka ketika Nabi menceritakan fayuq'idani, ya'tihi malakani fayuq'idani, dia akan didatangi dua orang malaikat, kemudian malaikat ini akan memaksanya duduk. Ini adalah juga, yakni keadaan seperti ini adalah keadaan yang berbeda dengan kehidupan di dunia. Meskipun rohnya sudah menyatu dengan jasad, tetapi yakni sebagaimana diriwayatkan dari Al-Bara bin Azib bahwa roh itu nanti akan dibawa ke langit, kemudian Allah merintahkan untuk dikembalikan ke jasad. Maka ketika disatukan dengan jasad, kondisinya sudah berbeda dengan yang ada di dunia, tidak sama. Fayuq'idanihi, lalu memaksanya untuk duduk, yaitu didudukkan bahasanya. Fayaqulani lahu, maka dua malaikat Munkar dan Nakir pun akan bertanya kepada orang yang dikubur tadi, yang sudah meninggal tadi, ma kunta taqulu fi hadzal rajul, apa yang kamu katakan atau apa menurut pengetahuanmu mengenai diri orang ini, yaitu maksudnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka adapun orang mukmin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'ammal mu'mina, fa'ammal mu'minu, adapun orang mukmin, fayaqulu, maka dia akan mengatakan, asyhadu annahu abdullahi wa rasuluh, aku bersaksi bahwa dia adalah hamba Allah dan utusannya, bahwa dia adalah hamba Allah dan utusannya. Ini orang mukmin. Orang mukmin yang beriman, yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan perintah-perintah Allah, maka dia akan dibimbing oleh Allah untuk bisa menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir, seperti pada ayat yang menjadi sebab turunnya surat ayat ke-27 dari surat Ibrahim, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Itu adalah keteguhan yang diberikan Allah kepada hambanya yang beriman di alam kubur, diantaranya yaitu pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir.
Fayuqalu lahu, maka saat itu dikatakan, Nabi bersabda, lalu dikatakan kepada orang yang mukmin tadi yang setelah menjawab asyhadu annahu abdullah wa rasul, aku bersaksi bahwa dia orang ini yaitu hamba Allah dan rasulnya, maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seandainya ada orang yang meninggal, dia banyak maksiatnya, ditalkin, kira-kira bisa jawab enggak? Tidak akan bisa menjawab, karena yang menuntun seseorang untuk bisa menjawab adalah imannya, takwanya. Kemudian dikatakan kepadanya, yaitu yang mengatakan malaikat tadi, kepada orang yang mukmin yang setelah ditanyai dan dia bisa menjawab, unzur ila maq'adika minan nar, lihatlah tempat tinggalmu di neraka. Maka diperlihatkan tempat tinggalnya di neraka. Kemudian malaikat itu mengatakan, qad abdalakallahu bihi maq'adan minal jannah, namun Allah Subhanahu wa taala telah menggantikan tempat tinggalmu di neraka ini dengan tempat tinggalmu yang di surga. Lalu diperlihatkan kedua-duanya. Kata Nabiullah, berkata Nabiullah, yakni sebagaimana kata Anas bin Malik, yakni Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sayarahuma jami'an, maka orang mukmin itu akan melihat kedua tempat persinggahannya, kedua tempat tinggalnya di akhirat. Setiap orang punya dua tempat tinggal, baik mukmin maupun kafir punya dua tempat tinggal di akhirat, yaitu yang di surga dan yang di neraka. Semuanya punya. Kalau dia masuk ke dalam surga karena beriman, maka tempat tinggalnya yang di neraka diberikan kepada penghuni neraka, supaya mereka semakin berat siksanya. Demikian pula kalau dia ternyata penghuni neraka, wal'iyadu minan nar, wal'iyadu billahi minan nar, maka tempat tinggal orang kafir yang di surga ini diwariskan kepada orang mukmin, sehingga orang mukmin menerima kenikmatan yang lebih besar. Itulah maksudnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang nanti meninggal dunia dan dikuburkan, dan setelah selesai proses pertanyaan malaikat munkar dan nakir, akan diperlihatkan kedua tempat tinggalnya. Kalau dia orang mukmin yang bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir, maka ia akan melihat neraka dulu. Ini tempatmu di neraka, sehingga timbul rasa khawatir dan takutnya. Tapi kemudian dikatakan, tapi Allah telah menggantikannya dengan tempat tinggal di surga karena kamu beriman dan mentauhidkan Allah. Maka kegembiraannya akan semakin bertambah, karena dia telah diselamatkan Allah dari ancaman siksa neraka dan dijanjikan tempat tinggalnya di surga. Lalu dia akan melihat tempat tinggalnya di surga setiap pagi dan petang sehingga datang hari kiamat. Jadi orang-orang mukmin yang benar-benar beriman, yaitu yang mentauhidkan Allah, menjauhi segala kesyirikan, itu benar-benar akan melihat surganya setiap pagi dan petang. Sebagaimana orang-orang kafir, mereka juga akan melihat tempat tinggalnya di neraka setiap pagi dan petang selama di alam kubur, di alam barzakh. Dan nanti di akhirat akan diberi siksaan yang lebih pedih. Kemudian Qatadah bin Di'amah rahimahullahu taala yang meriwayatkan di sini, beliau mengatakan, wa dzakara lana, dan yakni Anas bin Malik menceritakan kepada kami, annahu yufsahu lahu fi qabrihi sab'una dira'an, bahwa sungguhnya yakni yufsahulahu, bahwa orang mukmin ini kuburnya diluaskan, dilapangkan, sab'una dira'an, sampai seluas 70 hasta. Ya Allah, 70 hasta itu berapa meter? Sekitar 35 meter. Karena satu hasta itu dari siku sampai ujung ini sekitar setengah meter. Nah, rumahnya itu 70 meter di dalam kubur. Itu wallahu ta'ala alam, 70 meter ini dari tempat titik dia tidur, atau seluasnya seluruhnya 70. Dohirnya seluas seluruhnya 70 hasta atau 35 meter.
untuk tinggal di sana. Yufsahu lahu qabruhu fi qabri sab'una dir'an wa yumla'u 'alaihi khabiran ila yaumil ba'tsun. Dan di kuburnya itu akan dipenuhi dengan kenikmatan-kenikmatan yang hijau, yang segar, yang menyenangkan hati sampai hari manusia dibangkitkan, ila yaumi yub'atsun, sampai hari manusia dibangkitkan, artinya sampai hari kiamat terjadi. Yaitu maksudnya sampai nanti hancuran alam semesta berhenti mereka. Nah, nanti ketika mereka dibangkitkan dari kuburnya, mereka juga akan mendapati balasan di akhirat dengan kebaikan. Namun dengan proses perjalanan akhirat yang lebih dahsyat dan mengerikan kecuali bagi orang-orang yang beriman. Seperti diantaranya 7 golongan yang dikisahkan oleh Nabi SAW yang akan mendapatkan naungan pada hari tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala di mahsyar, yaitu imam yang adil, kemudian seorang yang hatinya terpikat dengan masjid, yang selalu pergi ke masjid, tidak pernah meninggalkan ini, khususnya bagi bapak-bapak atau juga bagi ibu-ibu yang selalu hatinya menantikan datangnya waktu sholat, artinya merindukan ibadah kepada Allah. Ini semakna insya Allah dengan makna orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Karena terpaut dengan masjid ini yaitu karena ia ingin segera beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, seorang pemuda, baik pemudi ataupun pemuda yang ia tumbuh dalam ketaatan, ia senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, 2 orang yang saling menyayangi, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Maknanya mereka saling mencintai karena sama-sama beriman kepada Allah dan sama-sama menjalankan perintah Allah, saling menasehati di dalam ketaatan. Bisa suami istri, bisa anak dan orang tua, dan bisa sahabat sesama mukmin. Pokoknya yaitu mereka yang saling mencintai. 2 orang ini bukan murni 2 orang, artinya dua manusia, yang artinya 2 golongan manusia yang saling mencintai, saling mencintai. Bisa sesama lelaki yang saling mencintai karena Allah sehingga selalu bersahabat di dunia dalam ketaatan, dan juga keluarga yang mereka satu sama lain saling mencintai karena Allah, saling menasehati dalam ketaatan dan sejenisnya. Yang kelima, seseorang yang ia yakni seseorang yang dibujuk rayu oleh seorang wanita kalau dia laki-laki, karena hadisnya menyebutkan rajulun da'athum ra'atun datu mansibin wa jamalin. Tetapi ini tidak khusus bagi laki-laki, sebaliknya juga demikian. Karena memang yang paling mudah dirayu itu laki-laki. Maka Nabi menyebutkan rajulun da'athum ra'atun datu mansibin wa jamalin, seorang laki-laki yang dibujuk rayu oleh seorang wanita yang cantik lagi berkedudukan. Maka laki-laki biasanya akan mudah tergoda, tetapi dia menolak dengan mengatakan inni akhafullah, enggak, saya takut kepada Allah. Kondisi ini juga berlaku pada kaum wanita yang dibujuk rayu oleh seorang laki-laki yang tampan, yang berkedudukan, tapi dia menolak untuk yakni menuruti keinginannya. Ini yang kelima. Yang keenam, rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu. Seseorang yang ia berinfak, bersodakoh dengan nilai sodakoh tertentu, mungkin kecil, tapi dia menyembunyikan sodakohnya, fa'akhfaha, menyembunyikan sodakohnya, sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, yakni mengisyaratkan, menggambarkan tentang keikhlasannya yang sangat. Dia tidak ingin sedekahnya diketahui orang lain. Mungkin dia bersedekah dengan nilai ratusan juta, bahkan mungkin miliaran, tapi dia tidak diketahui. Bahkan orang terdekatnya, tangan kiri mengisyaratkan pendamping hidupnya, istrinya atau suaminya, tidak tahu apa yang disedekahkan oleh pasangannya atau oleh orang terdekatnya. Ini karena keikhlasan yang dalam. Dan yang ketujuh, rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainahu, seseorang yang ia
ingat kepada Allah, kemudian menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah di saat sunyi sepi, yakni tidak ada seorang pun yang melihatnya sampai dia menangis karena takut kepada ancaman siksa Allah dan karena mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Maka 7 golongan ini yang katakan oleh Nabi, sab'atun yudilluhumullahu tahta dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah pada hari tidak ada naungan kecuali naungan daripadanya. Ini mengenai kondisi mereka yang selamat, yaitu yang mereka nanti di yaumul akhir akan mendapatkan naungan, dan itu kehidupan di akhirat. Dan dikembali kepada kuburan, yaitu mereka yang diberi kenikmatan di dalam kuburnya. Hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari mengisyaratkan bahwa di dalam kubur itu kelak akan ada kenikmatan bagi mereka yang berhak menerimanya. Karena Qatadah mengatakan di sini apa? Fa yufsahu wa dzakarana annahu yufsahu lahu fi qabrihi sab'una dira'an, bahwa kuburnya nanti akan diluaskan sampai 70 hasta, wa yumla'u alaihi khadiran, dan akan dipenuhi dengan berbagai kenikmatan yang segar yang datangnya dari surga. Maknanya di dalam kubur itu ada kenikmatan-kenikmatan yang juga bisa dirasakan oleh mereka yang berhak menerimanya karena iman dan takwanya ketika di dunia, dan itu akan berlangsung sampai hari kiamat. Dalil ketiga ini yang kita sebutkan tadi, bahwa ada kondisi di mana itu dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak mungkin dialami oleh seorang manusia pun, bahkan para sahabat pun radhiyallahu taala anhum. Apa dikatakan di sini? Imam Al-Bukhari meriwayatkan dengan sanadnya dari sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau bercerita, marran Nabi sallallahu alaihi wasallam ala qabrain. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau lewat, kemudian mendapati ada 2 kubur yang beliau lewati. Beliau lewat ke 2 kubur. Faqala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak mungkin Nabi mengetahui kalau tidak diberitahu oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi di sini apa yang dilakukan oleh Nabi berkaitan dengan hal-hal yang gaib itu karena ada pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi tidak pernah ngarang kayak orang sekarang bilang, nah ini Nabi sedang hadir di dalam majelis kita. Itu sama sekali tidak benar, karena tidak ada orang yang akan bisa mengalami hal serupa itu selain yang diizinkan oleh Allah di kalangan para rasulnya, yaitu perkara-perkara gaib. Nabi mengatakan apa? Innahuma la yu'adzabani, ini 2 orang yang menghuni kubur ini sedang disiksa. Wa ma yu'adzabani fi kabirin, mereka berdua ini tidak disiksa untuk suatu dosa yang besar menurut anggapan pelakunya. Artinya ketika mereka melakukan, tidak menganggap perbuatan itu perbuatan dosa besar, menganggapnya enteng, ringan. Dalam riwayat lain disebutkan wa innahuma lakabirani, sesungguhnya dosa dua dosa yang dilakukan 2 orang ini adalah dosa besar. Ini menegaskan bahwa maksudnya fa innahuma yu'adzabani wa innahuma la yu'adzabani laisa fi kabirin. Wa ma yu'adzabani fi kabirin, keduanya tidak disiksa oleh dosa yang besar, maksudnya dalam anggapan prasangka pelakunya, yakni orang yang melakukannya merasa bahwa dosa yang dia lakukan itu bukan dosa besar, padahal ia sungguhnya adalah dosa besar. Apa itu dosa besar keduanya? Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian beliau bersabda, summa qala bala, artinya sesungguhnya dosa besar. Amma ahaduhuma, adapun salah satu dari 2 orang kubur ini, yang satunya fakana yas'a bin namimah, suka menebar fitnah, yaitu suka mengadu domba. A, B, C, ada 3 orang. Yang A suka datang ngobrol ke B, nyeritakan kejelekannya si C. Menjelekkan, artinya yang menceritakan kepada si B tentang kejelekan si C yang suka menjelek-jelekan si B. Jadi dia mengatakan, B,
sahabatmu si C kelihatannya baik saja sama kamu, padahal dia suka ngomongin kamu. Nah ini. Kemudian nanti dia mendengar si B karena marah, kemudian dia mengatakan, wah dia begini, dia aja juga seperti ini. Akhirnya si C juga diomongin jelek oleh si B. Si A kemudian nemuin si C dan ngomong, kamu kata si B begini dan begitu. Akhirnya B dan C bermusuhan. A inilah orang yang suka mengadu domba, karena yas'a bin namimah, suka berjalan ke sana kemari menyebarkan fitnah. Maka dia akan disiksa di dalam kuburnya kecuali dia bertobat dan mendamaikan dua orang yang berselisih tersebut. Na'udzubillahi min adzabil qabri. Wa amma ahaduhuma, adapun yang satunya lagi, fakana la yastatiru min baulih, maka ia adalah orang yang suka tidak bersuci ketika buang air kecil, yaitu tidak bersih sucinya, belum tuntas sudah dibawa pergi, sehingga akhirnya masih netes, pakaiannya kena najis, dirinya masih najis, dia berwudu dan tidak bersuci, beristinja dengan baik, maka sholatnya tidak sah karena wudunya tidak sah, masih kena najis. Orang yang sholatnya tidak sah berarti dia tidak sholat, dan orang yang tidak sholat akan diadab di alam kuburnya. Ada sebagian ulama yang memaknai la yastatiru min baulihi, yaitu ketika buang air kecil dia tidak menutupi auratnya, dan keduanya bisa mengandung makna yang sama, yakni ia buang air kecil di tempat umum dengan tidak menyembunyikan diri dari pandangan manusia. Kedua-duanya tercela dan kedua-duanya terancam dengan siksa kubur. Ini mengisyaratkan apa? Bahwa Nabi SAW tahu dari mana bahwa dua orang ini melakukan dosa-dosa itu kalau tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi SAW tahu dari mana kalau dua orang ini sedang disiksa juga karena pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi SAW melakukan hal yang ketiga, yang ini juga sesuatu perkara yang gaib. Beliau minta, kalau di sini sebutkan beliau mengambil, yaitu satu batang atau dalam riwayat lain pelepah kurma. Dan di situ disebutkan pula dalam riwayat lain bahwa yaitu Anas bin Malik, atau juga riwayat lainnya juga menyebutkan Bilal bin Rabah, mereka berlomba dengan sahabat lainnya untuk lebih dahulu mendapatkan pelepah kurma karena mereka bersemangat untuk menunjukkan ketaatannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah didapatkan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membelahnya, atau di sini mematahkannya menjadi dua bagian. Lalu kemudian kalau batang pohon, yaitu mungkin batang pohon kurma dari daunnya itu, yang kemudian dipatahkan jadi dua atau dibelah jadi dua. Maka sarahu bisnain, dibuat jadi dua. Kemudian yang satu ditancapkan di masing-masing kuburan, yang satu ditancapkan di satu dan yang lainnya juga. Tsumma gharaza kullu wahidin minhuma ala qabrin, masing-masing kubur ini ditancapin dengan belahan batang tersebut ataupun pelepah dari kurma tersebut. Summa qala, ini juga tidak mungkin Nabi melakukan ini kalau tidak ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus selalu yakin bahwa Nabi tidak melakukan sesuatu hal dalam hal agama kecuali ada petunjuk dari Allah, karena Allah berfirman dalam surat An-Najm ayat 34, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Sekali-kali Nabi SAW tidaklah berbicara dengan akal pikiran dan hawa nafsunya atau perasaannya. Akan tetapi itu adalah semata-mata wahyu yang diberikan Allah kepadanya. In huwa illa wahyun yuha. Maka demikian pula beliau meminta batang kemudian dibelah jadi dua, ditancapkan masing-masing kuburan itu satu, itu juga petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi pun bersabda, apa yang dikatakan, la
la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaibasa. Semoga, mudah-mudahan. Tapi kata-kata semoga dan mudah-mudahan yang datangnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam menurut perkataan para ulama adalah sesuatu yang pasti, yakni bahwa selama batang kayu ini masih basah, masih segar, ini kedua penghuni kubur ini akan diringankan siksanya. Ini juga ada hal yang perlu diketahui, bahwa Nabi di sini tidak diberikan otoritas untuk bisa menghilangkan siksa kubur secara langsung, tapi hanya meringankan. Entah diberi istirahat, entah apa, hanya Allah yang tahu. Dan itu pun berlaku sampai batang itu kering. Makna malam yaibasa, selama kedua batang ini belum kering. Apa maknanya? Kalau sudah kering, apa yang terjadi? Kembali disiksa lagi. Na'udzubillah min adzabil qabri. Maka ini sesuatu yang mengerikan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, sungguh kalau beliau masuk kuburan, beliau kemudian mengatakan ada perkataan lain, yakni misalnya beliau, kalian sungguh aku beritahukan berita tentang keadaan keluarga kalian. Sungguhnya rumah-rumah kalian telah ditempati oleh orang-orang lain. Istri-istri kalian sudah dinikahi oleh orang-orang lain. Harta kalian telah dibagikan kepada orang-orang yang ini dari anak keturunanmu atau ahli warisnya. Itu yang bisa kami beritakan kepadamu. Lalu apa yang engkau bisa beritakan kepadaku mengenai kondisimu? Lalu beliau mengatakan kepada sahabat-sahabat yang bersamanya, sungguh kalau kita melihat mereka kelihatannya tentram, tenang, tapi sungguh di dalamnya kita tidak tahu apa yang sedang mereka hadapi. Maka Nabi menganjurkan kita untuk selalu berdoa, memohon perlindungan dari azab kubur. Nanti yang dalil ketiga yang insyaallah, keempat yang insyaallah akan kita bacakan. Maka di sini juga faedah yang dapat diambil dari hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di sini, bahwa yaitu bagian keempatnya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan syafaat kepada umatnya di masa hidupnya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan cara yang Allah tunjukkan. Makanya tidak ada para sahabat yang melakukan seperti yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini. Artinya apa? Para sahabat ketika memakamkan seorang tidak mengambil kayu, batang kayu kemudian ditancapkan ke kuburan. Kalau di kita biasanya pohon kamboja ditempel. Pohon kamboja tempel di situ kan tumbuh subur, basah terus, jadi diringankan terus siksanya. Itu tidak betul. Tidak betul. Apalagi menabur bunga di atas kuburan, ini juga sesuatu yang tidak ada tuntunannya. Biasanya bunga melati. Dari mana tahu bahwa bunga melati itu akan menjadi meringankan dosa? Tidak ada. Tidak ada. Ataupun kalau Jumat Kliwon, biasanya itu malam Jumat Kliwon, Kemis itu sudah banyak, sore itu di pasar-pasar itu yang jual, atau di dekat kuburan yang jual bunga-bunga. Apa itu? Nggak tahu bunga apa. Ada bunga melati dan ada yang lainnya, yang itu kemudian nanti digunakan untuk ditaburkan di atas kuburan keluarga mereka. Mereka tidak butuh itu karena tidak bermanfaat. Yang dibutuhkan doa setiap hari, tidak sebulan sekali. Dan seseorang untuk mendoakan saudaranya, kerabatnya yang sudah meninggal dunia, tidak harus datang ke kuburnya. Bisa mendoakan di setiap sholat kita, di dalam sujud kita, sebelum salam kita. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Ini memohonkan ampunan bagi seluruh orang mukmin, termasuk keluarga kita, kerabat kita, keluarga kita, dan boleh kita juga berdoa memohon ampunan untuk mereka dengan bahasa kita. Dan itu lebih jelas tuntunannya, dan insya Allah lebih bermanfaat daripada seseorang melakukan hal-hal yang tidak ada tuntunannya. Maka meletakkan tabur bunga itu tidak ada dasar tuntunannya. Hadis yang keempat, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari
Beliau meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering berdoa, selalu berdoa. Bahkan di riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha ada kisah datang seorang ibu-ibu tua, nenek-nenek mungkin dari Yahudi, mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa sungguhnya kalian akan ditanyai di dalam kubur. Aisyah mengingkari hal itu. Namun ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang, lalu diceritakan hal itu oleh Aisyah radhiyallahu taala anha kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membenarkan perkataan wanita Yahudi tadi. Maknanya apa? Bahwa di dalam kitab mereka, kitab Taurat mereka juga terdapat penjelasan bahwa di dalam kubur itu akan ada pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Maka sejak itu kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum salam di setiap sholatnya, ini mengisyaratkan bisa sholat fardu dan sholat sunnah nafilah lainnya, beliau selalu tidak pernah meninggalkan doa Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Meminta perlindungan dari 4 hal. Nah, ini juga yang di dalam riwayatnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca doa ini yang didengar oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, sungguhnya hamba berlindung kepadamu dari siksa kubur, hamba berlindung kepadamu dari siksa api neraka, hamba berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dan kematian. Fitnah kehidupan yaitu apa? Pemahaman penyamaran yang menyimpang, hal-hal yang membuat seseorang berpaling dari ibadah, dari mengingati Allah, hal-hal yang membuat manusia itu lalai dari tujuan hidupnya. Nah, itu minta berlindung kepada Allah agar dijauhkan dari fitnatul mahya, fitnatul mamat, yaitu di hari kematian kita akan ada syaitan yang dia terus membisiki kita, yang akan menggoda kita agar di akhir hayat kita, naudzubillah min su'il khatimah, itu membuat kita berpaling dari Allah. Dan itulah makna kalau orang itu beriman di masa hidupnya, maka insya Allah Allah akan berikan keteguhan hatinya untuk tetap berpegang dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, baik menjelang di dunia sampai menjelang akhir hayatnya tetap istiqomah bil qauli tsabit, yusabbitullahu alladziina amanu bil qauli tsabit fil hayatid dunya, di kehidupannya, wa fil akhirah, dan juga di kehidupan akhiratnya. Dan di kehidupan akhiratnya di alam barzakh, pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Yang isyaratnya tadi adalah menjelang kematiannya. Itu adalah fitnatul mamat, dan juga fitnah kematian yaitu pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Harapan kita ketika meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah dan tidak ditanyai oleh malaikat mungkar dan nakir, tapi langsung mendapatkan kenikmatan. Mereka itu adalah orang-orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Wa min fitnatil masihid dajjal, dan juga di sini Nabi berlindung kepada Allah dari fitnahnya al-masih, yaitu yang terkutuk Dajjal, laknatullah alaih. Padahal Nabi nggak mungkin mengalaminya. Bahkan Nabi tidak akan pernah disiksa di alam kuburnya. Bahkan Nabi tidak akan pernah dimasukkan neraka. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu membaca doa ini. Maka mengisyaratkan apa? Beliau dan bukan hanya basa-basi sekedar ibadah, tidak, benar-benar beliau berlindung kepada Allah, karena beliau tahu betapa beratnya, mengerikannya hal-hal tersebut, baik azab kubur maupun azabun nar, maupun fitnah kehidupan dan kematian, dan termasuk yakni fitnah kematian sakaratul maut, dan juga fitnahnya al-masih dajjal. Padahal beliau nggak akan ngalami, tapi beliau berlindung kepada Allah.
dan kita lebih patut lagi untuk senantiasa. Maka hendaknya kita kalau sholat, terutama kalau pas beneran sholat sendiri waktunya luang, jangan terburu-buru sebelum salam baca doa ini. Oleh karenanya Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam kitab Sifat Sholat Nabi, beliau menghukumi wajibnya berdoa dengan 4 perlindungan ini. Kenapa? Karena Nabi SAW tidak pernah meninggalkannya, sebagaimana riwayat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Meskipun mayoritas ulama menghukuminya sunnah, anjuran, tetapi meskipun itu sunnah, ini ada faedah yang besar, yaitu kita benar-benar berlindung kepada Allah agar kita dilindungi dari 4 perkara: siksa kubur, siksa neraka, fitnah kehidupan dan kematian, fitnahnya Dajjal. Apalagi kita hidup di akhir zaman, bisa jadi kita ngalamin Dajjal. Nggak ada mustahil, karena tanda-tanda kiamat pertengahan itu hampir semuanya sedang terjadi. Maknanya sudah terjadi dan masih terjadi, hanya menunggu tanda-tanda besar. Munculnya Dajjal, nanti munculnya Imam Mahdi, turunnya Nabi Isa, keluarnya Ya'juj Ma'juj, ya Allah, terbitnya matahari dari tempat terbenamnya. Ini tanda-tanda besar. Dan nanti munculnya binatang dari bumi yang akan berbicara kepada manusia, dan sampai nanti akhirnya datang kiamat. Akhwati fillah, azani Allah wa iyyakunna jami'an wa rahimani wa rahimakum. Hadis doa Nabi ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga terdapat pula di dalam riwayat Imam Muslim. Dan dalil-dalil yang semisal ini sangat banyak sekali. Yang ini semua menjadi bukti bahwa orang yang mati akan diuji di dalam kuburnya. Maka barang siapa yang ditetapkan imannya oleh Allah dan ia dapat menjawab dengan benar, maka diluaskan baginya di dalam kuburnya, serta diberi sebagian dari kenikmatan akhirat. Tapi sebaliknya, orang yang ia menyimpang di kehidupannya dari jalan kebenaran dan memilih jalan kesesatan, maka dia tidak akan bisa menjawab dengan benar pertanyaan kedua malaikat tersebut. Meskipun di dunia dia hafal, bahkan mungkin selalu membacakannya kepada orang yang mati. Namun kalau sampai, naudzubillah, kalau sampai ia meninggal dalam keadaan yakni penuh dengan dosa-dosa kemaksiatan atau kemunafikan, waliyadzubillah, maka meskipun dia hafal, dia tidak akan bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Sebaliknya, orang yang mungkin dia tahu sedikit dari agama, tetapi dia pegangi dengan benar, dengan lurus, dengan kukuh, bahkan mungkin dia tidak mengerti bahasa Arab, bahkan mungkin dia tidak bisa yakni mengucapkan jawaban-jawaban dari pertanyaan ini di dunia, tapi ketika dia meninggal dalam keadaan beriman dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang akan meneguhkannya untuk bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Bukan karena itu dituntun dan diajari orang ketika di dalam kubur, ia sudah berada di dalam kubur. Itu lain, nggak bisa. Kemudian mereka yang tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir, ia akan dipukuli dengan palu dari besi dan dijepit di dalam kuburnya, ini dihimpit. Wal tafatis saku bisak, yaitu yang disebutkan oleh Nabi ketika orang kafir itu tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir, dia akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang betisnya akan saling bertautan satu dengan yang lain. Naudzubillah. Seperti kondisi orang ketika dicabut nyawanya, naudzubillah, orang-orang kafir atau munafik itu ketika ruh dicabut karena saking sakitnya sampai betis satu dengan betis lain itu meregang dan saling bertautan disebabkan tidak tahannya dengan penderitaan pencabutan nyawa. Itulah sakaratul maut, na'udzubillahi min sakaratil maut.
Dan itu kondisi yang juga akan dialami di alam kubur pada diri orang-orang yang tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka. Mereka yang bisa menjawab hanya orang-orang yang istiqomah dan yang husnul khatimah. Kemudian mereka ada yang disiksa sesuai dengan dosa-dosanya sampai datangnya hari kiamat. Ada yang terus disiksa sampai datangnya hari kiamat, naudzubillah. Seperti orang-orang kafir yang mereka mati di zamannya Nabi Nuh yang musyrik, yang ditenggelamkan oleh air banjir yang mendunia. Yang mereka ini orang yang mati kafir akan disiksa di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Sudah berapa ribu tahun mereka, bahkan mungkin berapa puluh ribu tahun mereka, naudzubillah. Dan itu terus dalam siksaan-siksaan sampai hari kiamat nanti datang. Dan nanti di hari kiamat juga ketika dibangkitkan, mereka juga akan dihantarkan pertama kali ke dalam neraka. Na'udzubillahi minan nar wa min azabil qabri wa min azabin nar. Tapi ada juga orang-orang mukmin yang mereka pendosa. Mereka disiksa untuk waktu tertentu sampai Allah mengampuninya. Dan itu bisa jadi karena doanya orang-orang mukmin, terutama keluarganya, anak-anaknya yang terus memohonkan ampunan untuk dirinya. Atau dia punya amalan-amalan jariah seperti pembangunan masjid, dia terlibat atau bahkan dia membiayai seluruhnya dengan ikhlas karena Allah. Maka ketika masjid itu terus berfungsi untuk ibadah, dia mendapatkan setiap pahala dari pahala orang-orang yang beribadah di dalamnya. Ataupun sebagian dari masjid itu dia terlibat meskipun mungkin hanya berapa ratus ribu atau berapa puluh ribu, tetapi dia ikhlas ikut menyumbangkan, maka hal itu menjadi jariah selama masjid itu tegak dan digunakan untuk ibadah. Dan itu yang juga termasuk bisa menghilangkan siksa di dalam kuburnya kalau ada dosa-dosa yang belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi azab kubur itu ada dua macam. Azab yang selama-lamanya sampai hari kiamat, dan ada yang sebatas dosa-dosanya. Ada yang di tengah-tengah dihentikan karena doa permohonan ampunan untuknya dari anak-anaknya terutama, atau kerabatnya, atau dari keluarganya. Dan juga karena mungkin amalan-amalan soleh yang pernah dia kerjakan, seperti orang yang misalnya dia menyantuni anak yatim atau membiayai pendidikan seorang anak yang belajar di pesantren menghafal Quran. Maka ketika anak ini tumbuh menjadi orang yang berilmu, orang yang soleh, semua ketaatan yang dia peroleh dari pendidikan di pesantren yang membiayainya akan mendapatkan semua pahala amal solehnya tanpa mengurangi darinya. Maka ini termasuk yang bisa menyelamatkan seseorang dari ancaman siksa kubur. Kemudian disebutkan di sini yang terus-menerus sampai hari kiamat, ini siksa kubur, yaitu untuk orang kafir. Seperti kita katakan orang-orang kafir dari zamannya Nabi Nuh, naudzubillah min dzalik. Atau juga orang-orang munafik, seperti yang hidup di masa Nabi, yang mereka menampakkan dirinya beriman tetapi sejatinya hatinya kafir. Maka mereka di dalam siksa kubur sampai hari kiamat. Waliyadzubillah. Nah, contoh diantaranya adalah seperti yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mengenai diri Fir'aun dan para pengikutnya dan orang-orang yang sejenisnya. Di dalam surat Ghafir ayat 46, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "An-naru yu'raduna 'alaiha wuduwa wa 'ashiyya." Api neraka akan selalu diperlihatkan kepada mereka, yaitu Fir'aun dan para pengikutnya, bala tentara yang ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah, dan juga mereka yang sesamanya.
setiap pagi dan petang selalu akan diperlihatkan neraka. Ini bukan sekedar melihat tempat tinggalnya di neraka, tapi hawa panas dan api neraka itu sebagiannya masuk ke dalam kuburnya. Belum lagi siksaan-siksaan di dalam kubur oleh malaikat-malaikat yang diperintahkan oleh Allah di alam kubur, seperti yang banyak disebutkan riwayat-riwayat itu oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang Arab pertama kali yang membawa berhala ke tanah suci yaitu Amr bin Luhai al-Khuzai. Itu kata Nabi, aku melihat ketika Isra ia sedang diseret oleh seseorang yang besar dengan wajah telungkup di neraka, ditarik dengan rantai besi. Maknanya dia sudah menerima balasannya di dalam neraka yang ada di alam kubur. Dan itu nanti di akhirat disambung. Seperti juga Fir'aun dan juga pengikut-pengikutnya dan juga orang-orang kafir lainnya, wal'iyadu billah. Wa yauma taqumus sa'ah, yang ini mengisyaratkan itu di dalam kubur itu. Setiap hari pagi petang mereka disiksa. Ya Allah, naudzubillah min adzabillah. Wa yauma taqumus sa'ah, dan nanti pada hari terjadinya kiamat akan dikatakan kepada mereka oleh Allah Subhanahu wa taala, adkhilu ala fir'auna asyaddal azab. Masukkanlah Fir'aun dan para pengikutnya ke dalam siksaan yang sangat berat, yang paling berat. Allahu Akbar. Ini menunjukkan mereka di dalam kuburnya sepanjang umur dunia sampai terjadi kiamat akan disiksa. Ini siksaan yang jenis pertama dalam alam kubur. Naudzubillah min adzabil qabri wa min adzabil nar. Dan nanti di hari kiamat orang yang seperti ini sudah pasti akan masuk neraka. Naudzubillah. Yang kedua, yaitu berlaku untuk waktu yang terbatas kemudian berhenti. Yaitu siksaan itu untuk sebagian ahli maksiat yang ringan kemaksiatannya, kejahatannya ringan. Ia disiksa sesuai dengan kejahatannya, kemudian diringankan siksanya atas siksaan atasnya, atau dihentikan sama sekali karena maksiatnya tidak melebihi dari hak yang harus diterima, kecuali hanya sebatas yang harus diterimanya, atau karena adanya sebagian yang bisa melebur dosa sesudah kematian, seperti doa anak yang soleh, atau juga doanya orang-orang mukmin, sahabatnya, orang-orang yang pernah diberi kebaikan, yang mendoakan, ya Allah berilah ampunan kepada orang-orang yang telah berbuat baik kepada hamba. Maka mereka yang berbuat baik ketika dia disiksa dan dia mendapatkan doa ini terus menerus, maka dia akan diampuni, akan berkurang siksanya sampai bisa diampuni, bahkan bisa sampai mengangkat derajatnya. Seperti riwayat hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, seorang bapak, ia orang soleh baik, tapi bukan orang yang alim amalannya hebat, enggak, biasa saja, tapi dia ahli jannah. Kemudian dia masuk surga dan dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke derajat yang sangat tinggi sampai dia berkata, ya Rabbi anna li hada, wahai Rabbku, dari mana aku mendapatkan derajat yang sedemikian ini tingginya? Artinya perasaanku di dunia dulu aku bukan orang yang banyak ibadahnya, yang taat, yang super hebat. Kata Allah Subhanahu wa taala, bistighfari waladika laka, ini semua kamu peroleh karena anakmu yang selalu memohonkan ampunan dosa untukmu. Maka maknanya pemohonan ampunan itu dari mulai meringankan siksa sampai menghentikan siksa, bahkan sampai kemudian mengangkat derajat orang yang didoakan. Maka selazimnya kita tidak boleh lupa untuk selalu mendoakan orang tua kita, termasuk anak-anak kita. Nah, yang terakhir, kemudian atau sedekah jariah yang dia tinggalkan di dunia, atau ilmu yang dimanfaatkan, dia mengajarkan kepada anaknya, kepada orang lain, bahkan meskipun dia hanya guru TK misalnya, ngajarin sholat, ngajarin bacaan Fatihah, maka ketika anak itu belajar Fatihahnya dari sang guru, setiap kali dia sholat membaca surat Al-Fatihah, sang guru mendapatkan pahala. Bila mana dia dikubur kemudian dia masih mendapatkan siksa, maka
mudah-mudahan pengajaran ilmu yang bermanfaat itu yang akan membuatnya dihentikan dari siksa kuburnya. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadza wallahu taala alam. Inilah pasal ketiga mengenai kehidupan. Sungguhnya dalam masalah ini banyak sekali, tapi insya Allah yang sedemikian ini sudah cukup untuk menjadi pengetahuan kita tentang apa yang akan dihadapi seseorang di alam kuburnya. Hadza wallahu taala alam. Ada yang bertanya? Baik, kita cukupkan. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkunna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.